Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, kali ini dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Para mahasiswa yang kucintai, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini, Ibu akan menyampaikan topik bahasan tentang strategi inovasi dalam pendidikan. Adapun rencana capaian pembelajaran kali ini dengan tersampaikannya materi, diharapkan kalian semua bisa memahami dengan tepat dan benar, memiliki kemampuan memilih dan menerapkan strategi inovasi dalam pendidikan. Baiklah para mahasiswaku sekalian, kita mulai ke pokok bahasan utama. Inovasi merupakan bagian dari sifat alami manusia yang selalu menginginkan adanya keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sebuah kenyataan membuktikan betapa sukarnya untuk menyebarkan inovasi. Banyak orang telah mengetahui dan memahami sesuatu yang baru, tetapi belum mau menerima apalagi melaksanakannya. Bahkan, banyak pula yang telah menyadari bahwa sesuatu yang baru itu bermanfaat baginya, tetapi belum juga mau menerima dan melaksanakan inovasi tersebut. Nah, bagaimana mempercepat diterimanya suatu inovasi oleh masyarakat? Pengguna strategi dalam inovasi bisa menjadi alternatif untuk mempercepat diterimanya suatu inovasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait strategi inovasi, tentu baik kiranya kita memahami dulu dengan istilah paling dasar, yaitu apa itu strategi. Kita coba meminjam penjelasan dari Newman dan Morgan yang mengungkapkan ada 4 unsur strategi dari setiap usaha. Nah, jika kita terapkan dalam konteks strategi inovasi, maka di dalam strategi inovasi itu harus mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan inovasi, yakni perubahan profil perilaku dan perilaku adaptor, kemudian mempertimbangkan dan memilih pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran, yang tentunya perlu memperhatikan karakteristik dari inovator, dari adaptor inovasi. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah prosedur atau metode dan teknik dalam menerapkan inovasi. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran atau kriteria keberhasilan dari inovasi. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, ada 4 macam strategi yang dapat diterapkan di dalam inovasi, yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi rujukan, dan strategi paksaan. Keempat strategi ini akan coba Ibu jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan sebuah strategi yang terkait dengan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program pembaharuan dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Ibu berikan contoh. Misalnya pada masa pembelajaran masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, menuntut pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT ini bukanlah sesuatu hal yang baru sama sekali, tapi mungkin bagi sebagian besar guru, pembelajaran online berbasis IT sesuatu hal yang dirasa sangat baru. Maka di sini perlu adanya perubahan dan pembaharuan, baik sikap dan tingkah laku ataupun kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran. Nah, jika untuk keperluan tersebut digunakan strategi fasilitatif, berarti mengutamakan program pembaharuan itu dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Misalnya, menyediakan LMS-nya, Learning Management System-nya, menyediakan infrastrukturnya, mempermudah akses internetnya, atau bahkan menciptakan peran baru yang diperlukan oleh guru. Misalnya, diperlukan kemampuan guru untuk mengembangkan media. Maka strategi fasilitatif bisa menciptakan peran baru bagaimana guru memiliki kemampuan mengembangkan media. Jadi seperti itu. Nah, namun strategi ini hendaknya disertai dengan program untuk menimbulkan kesadaran terhadap klien atau adaptor inovasi terkait pengadaan fasilitas dan tujuan dari pengadaan tersebut. Nah, logikanya kan mudah. Kalau tidak adanya kesadaran terhadap masalah, kemauan menerima inovasi bahkan melakukannya, maka upaya penyediaan fasilitas itu akan dirasakan sia-sia dan tidak efektif. Bahkan tujuan dari inovasi tidak akan bisa tercapai. Yang kedua adalah strategi pendidikan. Strategi ini merupakan sebuah strategi dengan memberikan penjelasan terkait inovasi kepada para klien atau adaptor inovasi.
Pemberian fakta terkait inovasi yang akan diberikan kepada adopternya akan membantu para penerima inovasi untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Contoh misalnya, di suatu pedesaan masyarakatnya banyak yang buta huruf, buta aksara. Kesadaran masyarakatnya juga sangat rendah, kemudian tenaga ahli pendidikan juga sangat kurang. Pemerintah setempat mencoba untuk mengatasi hal ini dengan mengadakan program pemasyarakatan minat baca. Tujuan program ini atau inovasi ini hanya ada dua: membagikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kemudian memberikan layanan baca huruf kepada mereka. Nah, jika untuk keperluan ini terpilih strategi pendidikan dengan mengadakan program inovatif, misalnya pendidikan keaksanaan mandiri, metodenya bisa misalnya pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, di mana di sini teknisnya mereka bisa membentuk tim yang terdiri dari para mahasiswa yang akan melakukan pengabdian masyarakat atau yang akan melakukan praktek lapangan. Mereka bisa mengunjungi desa di mana masyarakat itu berada seminggu sekali, atau misalnya waktunya sudah mereka teknisnya seperti apa. Mereka di situ memberikan penyuluhan, mengajarkan baca, meningkatkan kemampuan minat baca masyarakat, dan hal yang mereka lakukan untuk memahamkan, memberikan kesadaran pentingnya pendidikan dan untuk memberikan layanan baca huruf. Nah, strategi yang ketiga adalah strategi bujukan. Merupakan strategi dengan membujuk para klien agar menerima inovasi. Nah, strategi ini memang biasanya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Strategi bujukan juga dianggap sebagai pemberian harapan kepada para penerima inovasi. Namanya juga bujukan, di situ berarti mengandung unsur harapan-harapan yang ditawarkan kepada adaptor. Nah, jika harapan-harapan ini tidak dapat direalisasikan, maka akan berakibat ketidakpuasan penerima inovasi yang dikhawatirkan berujung pada penolakan inovasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah strategi paksaan. Ini digunakan ketika pengusaha atau pimpinan menghendaki seluruh komponen yang ada di bawahnya itu menerima inovasi yang ada. Itu artinya bahwa inovasi yang dibuat oleh atasan harus diterima oleh seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Ini juga bisa digunakan tentu dengan kita harus memperhatikan supaya efektif, di mana si pelaksana inovasi itu harus memiliki sarana penunjang untuk melakukan itu. Apalagi jika didukung juga oleh penerima inovasi, juga mereka memiliki sarana penunjang untuk melakukan itu. Baru strategi ini bisa efektif. Nah, para mahasiswa sekalian, memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada satu garis kontinum. Dari ujung kiri itu tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan, yaitu strategi edukatif, dan di ujung kanan itu adalah strategi yang paling banyak atau kuat tekanan atau paksaan dari luar, yaitu strategi paksaan tadi. Strategi persuasif dan fasilitatif mencoba mengkomunikasikan dua kekuatan ini. Maka dari itu memang amat sulit untuk membeda-bedakan batasan yang jelas dari keempat strategi tersebut. Misalnya, strategi fasilitatif mungkin juga digunakan dalam strategi pendidikan, atau mungkin juga digunakan dalam strategi bujukan. Namun demikian, jika pelaksanaan program inovasi memahami berbagai macam strategi, akan dapat memilih dan menentukan strategi mana yang akan diutamakan untuk mencapai suatu tujuan perubahan tertentu. Walaupun sebenarnya ini akan mengkombinasikan berbagai macam strategi. Jadi maksud saya, memaknainya perlu diingat bahwa diperlukan adanya keterpaduan strategi agar tujuan dari inovasi tersebut tercapai tanpa mengabaikan pertimbangan dari sasaran inovasi itu sendiri. Nah, selanjutnya para mahasiswa, hal yang terpenting harus dipahami bagaimana pola kemungkinan penggunaan dari setiap strategi ini secara tepat dan efektif. Jadi Anda harus mempelajari lebih lanjut pola-pola kemungkinannya, syarat-syaratnya, konteksnya, jenis inovasinya seperti apa, karakteristik sasarannya seperti apa, sehingga Anda bisa menentukan strategi mana yang paling tepat. Apakah strategi fasilitatif?
maka krisis sasarannya harus seperti bagaimana, atau strategi pendidikan. Kita sedang menghadapi calon-calon adaptor itu seperti apa karakteristiknya. Itu yang harus dipelajari oleh Anda lebih lanjut. Silahkan baca dalam modul yang sudah Ibu sediakan. Demikian paparan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga para mahasiswa sekalian menjadi tahu lebih banyak dan semakin paham berkaitan dengan strategi inovasi dalam pendidikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.